Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Morning Call GPIB saat ini. Bersama saya, Pendeta Stephen Maktal, Pendeta Jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Pekanbaru saat ini, dan akan diutus sebagai Pendeta Jemaat di GPIB Immanuel Apaukayan, Pospelkes Maranatha, Desa Nawang Baru, Kalimantan Utara. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Alkitab. Terlebih dahulu, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau yang mengetahui dan mengenal siapa kami. Ketika kami berhimpun dalam Morning Call GPIB pagi ini, dan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar perenungan atas berita Alkitab. Tuntunlah kami agar melalui perenungan ini, kami dihantar hanya kepadamu, ya Kristus. Berkenanlah atas apa yang kamu akan sampaikan, dan biarlah perenungan bersama dengan umat-Mu berkenan di hadirat-Mu. Berkaryalah dalam kata-kata hamba, dalam ingatan, pikiran, dan hati kami semua, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam perenungan ini. Dalam pengasihan Kristus, dengarkanlah doa ini. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan Alkitab saat ini dari kitab Amsal pasal 4, ayat 1 sampai 4, yang menyatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih, satu hari ada seorang anak remaja mengeluh terhadap ibunya. Karena ibunya selalu menyuruh dia. Satu ketika anak ini menulis surat kepada ibunya. Nah, dalam surat itu, anak ini menulis begini. Kepada yang terhormat, ibuku di rumah, ibu selama ini saya sabar menghadapi ibu. Saya nggak pernah mengeluh ketika ibu menyuruh saya. Tapi sekarang saya capek, Bu. Saya ini anak ibu, bukan pembantu. Sekarang saya mau ibu membayar semua yang telah saya lakukan selama ini. Misalnya cuci piring. Sekali cuci piring itu 20.000 loh, Bu. Dikali 3 kali 60.000. Dikali setahun sudah 720.000. Menyapu, mengepel lantai rumah, di total dalam 2 tahun ada 3.600.000. Membersihkan halaman sehari 2.500, selama 2 tahun sudah 1.800.000. Tambah hal-hal lain yang masih saya kerjakan, jumlahnya 500.000. Jadi total yang harus ibu bayar itu 6.200.000. Mohon ibu bayar secepatnya. Jika terlambat, maka akan dikenakan denda 5% setiap hari. Salam hormat anakmu. Ketika sang ibu membaca surat ini, menangislah ibu. Anak ini mengintip dari pintu, dalam hatinya dia berkata, nah pastikan ibu akan sadar. Pasti ibu menyesal deh suruh-suruh aku setiap hari. Keesokan harinya, anak ini menerima surat balasan dari ibunya. Lalu dalam surat, ibunya menulis begini. Kepada yang kekasih anakku. Nah, terima kasih untuk suratmu ini ya. Ibu akan melunasi semua tagihanmu. Tak perlu kamu ingat, ibu juga punya tagihan untukmu. Waktu kamu masih dalam kandungan, ibu menyediakan semua keperluanmu. Perlengkapan bayi 1 set, sejumlah 1 juta. Tempat tidur seharga 500.000 selama 3 tahun ibu jaga malam,
kadang nggak tidur, kamu harus bayar 5 juta. Waktu kamu lahir karena kondisi ibu lemah, ibu harus dioperasi. Biayanya 20 juta. Biaya susu selama 5 tahun, susu kaleng itu 60.000. 1 bulan kamu minum 3 kaleng. Selama 5 tahun semuanya 7.200.000. Biaya berobat, biaya makan, ibu masak, biaya kamu sekolah, biaya sewa tempat tinggal kita bersama. Semua kalau dihitung totalnya 364.220 juta. Tapi tahu nggak? Semua ibu lakukan itu dengan gratis karena ibu sangat mengasihimu. Ibu menyuruh bukan karena kamu pembantu, tapi supaya kamu menjadi orang yang bertanggung jawab. Menjadi orang yang bisa bekerja ketika dewasa kelak. Supaya kamu nggak jadi orang pemalas, nggak bergantung kepada orang lain. Kamu mandiri. Setelah membaca surat ini, anak ini langsung memeluk ibunya dan meminta maaf. Satu nilai kekal yang dapat kita pelajari dari ilustrasi ini, sahabat GPIB, yaitu kasih yang tulus dan tidak menuntut balas. Kasih yang tulus itu berasal dari hati yang tulus, yang menjiwai hikmat dari Tuhan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak pura-pura. Lalu apa kaitannya ilustrasi ini dengan pembacaan kita hari ini? Pola unik yang ditunjukkan Salomo dalam pembacaan kita Amsal 4 ayat 1-4, terdapat nasihat seorang ayah kepada anaknya. Seperti ada percakapan antara Salomo dan anaknya. Nasihatnya tentang bagaimana seorang anak harus mendengarkan hikmat dan disimpan di dalam hati untuk menumbuhkan rasa takut akan Tuhan tentunya. Yang artinya hidup dalam kebajikan dan kemurahan hati yang mengarah pada hidup sukses dan kedamaian. Tetapi sebaliknya, sang ayah juga menasihati anaknya tentang kebodohan dan keputusan jahat yang akan menumbuhkan egoisme dan kesombongan yang pada akhirnya mengarah pada kehancuran dan rasa malu. Intinya, sang ayah itu sangat ingin anaknya hidup berhikmat dan mengandalkan Tuhan agar hidupnya itu benar, adil, dan jujur. Lalu mungkin kita bertanya, dari mana Salomo menjadi orang bijak yang dipenuhi hikmat Tuhan? Jawabannya adalah dari pengalaman hidupnya tentunya. Kalau kita mengingat kisah dalam 1 Raja-Raja pasal 11, di sana Salomo mendirikan kuil-kuil dewa-dewi terhadap 700 istri dan 300 selirnya. Dan dia juga ikut menyembah Allah-Allah lain. Tentu Tuhan murka. Tetapi Salomo tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Allah justru mengatakan begini, Aku tidak jadi menghukum kamu, hai Salomo, karena iman ayahmu Daud. Jadi Salomo tidak jadi dihukum karena iman bapaknya. Jadi yang mau dikatakan adalah apapun yang dilakukan orang tua sangat diperhitungkan Allah bagi anak-anak dan cucu-cucu. Lalu pertanyaan berikut, di mana sih Tuhan meletakkan hikmat itu? Kalau kita membaca 1 Raja-Raja 3 ayat 9, di dalam mimpinya Salomo memohon kepada Tuhan, dia bilang begini, berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim, supaya dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan simpan hikmat itu di dalam hati kita. Ini juga bicara soal hati nurani, suara hati. Kalau dalam perjanjian baru disebutkan sun edesis. Sadar atau tidak, ketika kita mau melakukan sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, maka suara hati di dalam ini sangat berisik dia. Karena suara hati itu paling tidak punya 3 peran. Peran yang pertama sebagai indeks. Jadi suara hati itu akan memberikan pengertian,
mana yang benar, mana yang baik, dan juga sebaliknya, mana yang salah dan mana yang tidak benar. Peran yang kedua dari suara hati adalah eudeks. Suara hati akan mulai mengusik, akan mulai menuduh kita terhadap keinginan atau tindakan melakukan kesalahan. Oh, ini hal yang jahat loh, jadi harus hati-hati. Tapi bagaimana jika kita tetap nekat untuk melakukan hal yang jahat? Perannya yang ketiga yaitu vindex. Suara hati akan berperan sebagai penghukum atas kenekatan kita untuk berbuat yang tidak benar, tidak baik. Jadi di dalam kita ada daya untuk menghakimi diri sendiri karena perasaan bersalah melakukan hal yang salah, padahal sebelumnya sudah dikasih pengertian, bahkan sudah ditunjukkan bahwa itu adalah hal yang keliru, tapi nekat untuk melakukan. Jadi hikmat dari Tuhan akan selalu menolong kita untuk semakin jeli, untuk melihat, memperhatikan dan menyikapi tantangan zaman sekarang ini, apalagi kita ada di dunia 4.0, teknologi semakin canggih. Ini juga kan tantangan besar bagi orang tua zaman sekarang ketika anak-anaknya sudah mulai canggih berteknologi. Sebetulnya teknologi kan merupakan karya cipta manusia untuk kebaikan bersama. Tapi jika tidak dibijaki, tidak digunakan sebagaimana mestinya, tidak diwaspadai dengan hati-hati, justru akan membahayakan kita. Nah, setidaknya ada dua fenomena yang akan disoroti supaya kita juga dapat menggunakan hikmat dari Tuhan supaya jeli melihat, menyikapi tantangan-tantangan yang ada. Yang pertama, komunikasi media sosial makin canggih. Majalah Tribun News menyatakan bahwa anak usia 13-18 tahun punya tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia, 98,64%. Sangat tinggi. Semua kegiatan setiap hari dilakukan bersama dengan gadget. Bahkan kalau dalam ibadah, anak-anak, bahkan juga orang dewasa menggunakan Alkitab gadget. Sepertinya hanya pada saat tidur saja orang tidak menggunakan gadget. Majalah ini juga menyatakan bahwa terdapat sekitar 1.895 siswa mengalami kekerasan verbal, perundungan, bullying di media sosial atau cyberbullying. Dan pelakunya adalah 1.182 siswa. Jadi kasus cyberbullying adalah salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia terhadap anak-anak. Tidak hanya di luar, bahkan di gereja pun antara sesama jemaat bisa saling membicarakan hal yang buruk di media sosial. Kita tidak bisa tidak membicarakan ini. Ketika hal ini terjadi, mari berbenah diri sebagai gereja yang mau dibarui oleh hikmat Tuhan. Karena hal seperti itu yang membuat sedih adalah budaya santun, budi pekerti luhur, budaya mengapresiasi kelihatannya kok mulai hilang. Media sosial digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Kita semua adalah pengguna media sosial. Tapi sebagai orang Kristen, sudahkah kita menggunakan media sosial dengan bijak? Salomo mengingatkan kita semua, carilah hikmat Tuhan di tengah fenomena seperti ini. Mari kita meningkatkan budaya santun, dorongan untuk saling mengapresiasi. Kedua, artificial intelligence. Sekarang ini manusia menciptakan beragam produk dengan artificial intelligence. Misalnya beberapa restoran Jepang dan Cina, bahkan ada salah satu mall di Jakarta, sudah menggunakan layanan robot. Robot yang mengantar menu makanan dan minuman kepada para pelanggan di meja. Selain itu di WhatsApp kita bisa tanya banyak hal kan ya. Bahkan ada banyak siswa atau mahasiswa yang meminta AI di aplikasi itu untuk mengerjakan tugas sekolah atau tugas kampus. Mereka santai aja. Sampai untuk mencari pekerjaan, banyak perusahaan saat ini sudah menggunakan aplikasi untuk menyortir
calon pekerjanya. Aplikasi yang digunakan para calon pekerja itu menggunakannya dengan kata-kata kunci. Kalau calon pekerja atau orang main aplikasi itu lalu tahu kata-kata kunci, maka kemungkinan mereka akan lolos. Mari menyikapi kecanggihan dunia sekarang ini dengan berhikmat juga. Jangan sampai kemudian kecanggihan teknologi yang mengendalikan kita semua lalu kita tidak menjadi orang-orang yang kreatif mengaryakan sesuatu. Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan begini, pengetahuan bertumbuh jika seseorang mencintai kebenaran, mencintai keadilan, dan mencintai kejujuran. Apa citra manusia jika AI semakin berkembang? Jika kita adalah ciptaan Allah, maka AI adalah ciptaan kita. Jangan dibalik. Apakah providensia atau pemeliharaan Allah masih akan kita cari atau justru mengandalkan AI saja? Banyak orang mengandalkan apa yang AI katakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Misalnya untuk mencari jalan melalui Google Map. AI masih bisa keliru. Disuruh belok kiri, kita ke kiri padahal rumahnya ada di sebelah kanan. Misalnya dari sisi penguasa data, dia berhak memasukkan input algoritma sehingga secara tidak sadar kita dibawa untuk ikut melihat dan membicarakan berita yang sedang viral-viralnya. Paus Fransiskus juga pernah mengatakan bahwa teknologi pada dasarnya adalah karunia Allah. Kita harus belajar dan berpikir arti menjadi manusia dan yang membuat manusia itu berkembang. Oleh sebab itu hikmat mau mengatakan bahwa jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dengan tawaran-tawaran dan kecanggihan duniawi sekarang ini. Hikmat itu menolong kita supaya hidup kita dengan Tuhan lebih akrab, lebih dalam, sehingga kehidupan kita berlangsung dalam anugerah-Nya dan seturut dengan maksud dan kehendak Allah. Kiranya Allah Sang Hikmat menuntun dan menyertai kita semua. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Ya Allah Sang Hikmat, kiranya Engkau menuntun kami menjalani kehidupan ini melalui petunjuk-Mu, agar kami dapat hidup benar, adil, dan jujur. Hikmat-Mu kiranya juga menyertai kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Mereka yang berada dalam keadaan sakit, yang dirawat baik di rumah maupun rumah sakit. Engkau kiranya berkenan memulihkan mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman, pendampingan keluarga, dan lawatan para medis. Mereka yang berulang tahun Engkau lengkapi sukacita hati mereka. Mereka yang putus asa karena ditimpa berbagai kemalangan, Engkau beri harapan agar bertahan. Mereka yang terluka karena berduka cita atas kepergian orang yang terkasih, Engkau beri kuat menjalani masa-masa yang tidak mudah ini. Kami manusia lemah dan fana, kiranya Engkau tetap setia mendampingi kami. Biarlah anugerah dari Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Pencipta, Ibu dari segala makhluk, cinta kasih Sang Penebus Tuhan Yesus Kristus, dan rengkuhan pemulihan dari Roh Kudus, menyentuh, memberkati, dan menyertai kita sekalian, saat ini dan setiap hari. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dimanapun berada, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus Sang Hikmat kiranya menyertai dan memberkati kita semua.